Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita digemparkan adanya berita yang sangat mencoreng umat Islam, yaitu adanya seseorang yang mengaku kiai, tetapi kelakuannya sangat bejat, yaitu mempunyai perilaku seks yang menyimpang, atau kalau kita katakan secara sarkastis, dia itu adalah penderita pedofilia. Ironisnya, untuk menyalurkan perilaku menyimpangnya itu, dia menggunakan alasan mengikuti sunnah Rasul dengan cara menikahi anak di bawah umur. Dia mengatakan sebagaimana Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang masih di bawah umur. Tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah yang konon katanya masih di bawah umur itu masih debatable. Dan itu pun telah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika Rasulullah menikahi Aisyah, Aisyah sudah berusia 18 tahun, bukan 7 tahun. Tentu dengan berbagai alasan. Itu telah pernah saya kemukakan di YouTube sebelumnya. Yang ingin saya katakan sekarang ini adalah, kenapa ada sebagian orang yang mengaku kiai tetapi mempunyai perilaku dan sifat yang jauh dari Islami. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kembali kepada pribadi masing-masing, baik orang yang bergelar kiai maupun masyarakat itu sendiri, dalam memahami makna gelar tersebut. Karena dalam Islam, semua orang akan mempertanggungjawabkan gelar, julukan, dan panggilannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang yang digelari kiai, namun sikap dan perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bisa saja dia mengartikan gelar kiai yang ada di baunya sebagai kerbau yang bebas untuk berbuat apa saja, atau sebagai power untuk menundukkan masyarakat. Hal ini pun bukan berarti kesalahan sepenuhnya pada diri kiai, melainkan kesalahan itu pun ada pada diri masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagung-agungkan gelar kiai. Karena gelar tersebut bisa diibaratkan seperti halnya hantu, jin, dan sebagainya. Manakala masyarakat dan orang-orang mengagung-agungkan dan sangat percaya pada hantu, jin, dan setan, maka dengan sendirinya hantu dan jin semakin dekat dan nyata bagi mereka. Gelar kiai sebenarnya cukup terhormat. Namun di zaman kini, banyak para kiai yang sangat diragukan gelarnya lantaran kelakuan kiai tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan gelar kehormatan itu, bahkan brutal dan bertentangan dengan nilai-nilai Islami, seperti memperkosa muridnya, menjilat penguasa, ataupun sebagai provokator terhadap umat. Akibatnya malah merusak citra Islam itu sendiri, sehingga perlu kiranya dipertanyakan kembali, apa sebenarnya kiai itu dan apa pula kriterianya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menyadari gelar yang mereka pakai dan akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dengan sendirinya tanda-tanda ketakwaannya akan menghalanginya untuk menggunakan gelar tersebut apabila belum siap untuk mempertanggungjawabkannya. Apabila pengetahuan seorang kiai yang luas serta cukup dalam mengemban gelar, dengan sendirinya gelar tersebut akan benar-benar melekat pada diri dan segala perbuatannya sebagai qudwah hasanah kepada orang lain. Itulah yang berhak dan digelari oleh masyarakat sebagai kiai yang Islami. Sebagian ulama bahkan tidak menggunakan gelar kiai, padahal pengetahuannya sangatlah luas, bahkan telah menulis berbagai buku, baik dalam tafsir dan lainnya. Maka sangat bagus dan terhormatlah orang-orang yang konsisten seperti itu dan tidak mau disebut atau menyebut dirinya kiai.
Hal itu bisa kita lihat pada diri Hamka, Muhammad Yunus, dan lain-lain. Mereka adalah ulama terkemuka dan menulis tafsir serta kitab-kitab Islam, namun tidak disebut kiai, serta tidak menyebut dirinya sebagai kiai. Walaupun secara keilmuan maupun akhlaknya mereka adalah ulama, alim agama. Bukan berarti menafikan pengetahuan kiai-kiai yang lain, melainkan ketakwaan dan buah keimanan mereka yang harus dipertanyakan. Seandainya para ulama yang kini digelari kiai itu ikhlas mencopot gelar kiainya dan tak mau lagi disebut kiai, maka biar sekalian ketahuan bahwa kiai yang masih rela disebut kiai adalah kiai dukun saja. Namun karena hal tersebut telah mendarah daging, maka yang perlu digarisbawahi adalah kiranya ulama-ulama Indonesia perlu kiranya menentukan kriteria dan syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang yang dijuluki kiai, agar kiranya lebih nampak perbedaan yang jelas antara kiai dan ulama, dan tidak mencemarkan nama baik Islam ataupun kesadaran masyarakat dalam memanggil dan menggelari kiai sebagai kiai. Kiranya harus lebih mengetahui lebih dalam tentang seorang yang akan dipanggil dan digelari kiai. Dari uraian saya ini, saya ingin mengatakan bahwa janganlah gelar kiai hanya dijadikan kedok untuk memuluskan keinginan-keinginan pribadinya yang di luar tatanan yang ada, dan itu selalu dimaklumi oleh masyarakat atas nama menjalankan sunnah Rasul. Kalau itu yang terjadi, saya yakin dan percaya lebih banyak lagi orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan duniawi yang tersembunyi akan memanfaatkan. Kalau itu terjadi, maka gelar kiai menjadi tidak sakral lagi. Sebagai penutup, saya berharap agar Syekh Puji, sekali lagi saya berharap agar Syekh Puji yang mengaku dirinya sebagai kiai, tapi dia seorang penderita pedofilia, mendapat ganjaran yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian penyampaian kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.